Ini adalah kisah tentang Hel, anak Loki yang menjadi penguasa dunia bawah. Dalam mitologi Nordik, Hel adalah raksasa wanita yang berkuasa atas banyak orang mati. Nama Hel yang berarti tersembunyi memiliki kaitan yang erat dengan dunia bawah dan orang mati yang disembunyikan atau dikubur di dalam tanah. Hel adalah putri dan anak bungsu dari Loki dan raksasa Angerboda. Ia adalah adik perempuan dari Fenrir dan Jormungandr. Hel kerap kali disebut sebagai Dewi Kematian atau Kegelapan. Pada umumnya, Hel digambarkan sebagai orang yang tamak, kasar, dan juga kejam. Disebutkan bahwa Hel terlahir dengan tulang-tulang yang terekspos di separuh tubuhnya, dan itu menjadikan ia sebagai sosok wanita cantik di setengah bagian tubuhnya, dan di setengah bagian tubuh lainnya, ia berwujud mayat yang telah membusuk atau tengkorak. Disebutkan pula, ketika Hel lahir, ketika itu pula pertama kalinya penyakit datang ke dunia. Hel sempat dibawa Odin untuk tinggal di Asgard, tetapi para dewa Nordik lainnya merasa tidak nyaman dengan penampilan Hel. Oleh karena itu, Odin akhirnya menyuruh Hel untuk meninggalkan Asgard dan kemudian memberinya dunia Niflheim dan menjadi ratu bagi orang-orang yang telah meninggal. Selain karena penampilannya, Hel juga diusir dari Asgard karena adanya sebuah ramalan yang mengatakan bahwa Hel dan saudara-saudaranya nanti akan menjadi pemicu peristiwa Ragnarok. Di Niflheim, Hel menempati istana yang bernama Elitnir. Barang-barang yang berada di dalam istana itu pun dinamai oleh Hel dengan sebutan yang unik. Meja makannya diberi nama Hunger, yang artinya lapar dan haus. Pisaunya diberi nama Starvation, yang berarti kelaparan. Tempat tidurnya diberi nama Sickness, yang berarti penyakit. Dan dekorasi istananya diberi nama Misfortune, yang berarti kemalangan. Di Elitnir, Hel tidak sendirian. Ia ditemani oleh dua pelayan setianya yang bernama Ganglati dan Ganggalat. Kedua pelayan tersebut bergerak sangat lambat sehingga mereka terlihat seperti hanya berdiri diam. Masyarakat Norwegia percaya bahwa kebanyakan orang akan pergi ke Niflheim setelah mereka mati. Hanya prajurit yang terbunuh dalam medan perang saja yang tidak pergi ke Niflheim. Pintu masuknya yang bernama Helheim dikelilingi oleh pagar yang disebut Neckruncher atau pagar mayat. Helheim merupakan tempat yang sangat menyeramkan. Akan tetapi, tidak semua orang akan pergi ke Helheim ketika mereka mati. Hanya mereka yang meninggal karena sakit, usia tua, dan orang-orang yang tidak cukup berani di mata para dewa yang akan dikirim ke Helheim. Pintu masuk Helheim juga dijaga oleh seekor anjing yang bernama Karm. Karm digambarkan sebagai anjing yang memiliki 4 mata dengan dada yang basah bersimbah darah orang mati. Karm terikat di gua Shinipa Cave. Ia akan menolong setiap kali ada orang tiba. Lalu, naga Nidhogg kemudian akan terkejut dan bangun. Nidhogg akan menyedot semua darah dari orang-orang mati yang baru datang tersebut sampai mereka benar-benar pucat dan kehabisan darah. Setelah itu, Hel lalu menjadikan orang-orang tersebut sebagai pasukan kematiannya. Dalam mitologi Nordik juga dipercaya, jika ada wabah penyakit dan kelaparan yang terjadi di mana-mana, maka artinya Hel sedang meninggalkan Niflheim dan menuju ke Midgard dengan menunggangi kuda putihnya yang berkaki 3. Di sana, Hel akan mengambil roh-roh orang mati untuk dibawa ke dunianya. Tak sedikit dewa yang meremehkan kemampuan Hel karena rupanya yang buruk dan tempat tinggalnya yang berada di bawah tanah. Tetapi siapa sangka, Hel memiliki kekuasaan yang bahkan melebihi Odin. Disebutkan bahwa jika seseorang sudah berada dalam kekuasaan Hel, yang artinya bahwa orang tersebut sudah mati dan rohnya turun ke Niflheim, maka tidak seorang pun, bahkan Odin, yang dapat membawa atau membangkitkan roh tersebut tanpa seizin Hel. Dalam peristiwa Ragnarok, Hel dan pasukan kematiannya akan menyerang dan menghancurkan dunia. Hel akan menggunakan kapalnya yang bernama Naglfar untuk menyerang Asgard. Naglfar adalah kapal yang dibangun oleh Hel dari kuku-kuku orang yang telah mati. Anjingnya, Garm, juga akan bergabung dengan Hel saat Ragnarok tiba. Garm akan bertarung melawan Tyr, sang dewa perang, dan mereka akan saling membunuh. Tyr akan membunuh Garm, namun Tyr juga akan mati akibat luka-luka yang ditimbulkan oleh Garm. Sekian cerita saya kali ini, jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita seru berikutnya. Terima kasih.